Terima kasih, selamat siang Bapak dan Ibu. Ini yang pertama, selamat berjumpa lagi dengan Amerta. Siang ini saya mau men-sharingkan tentang perilaku ekonomi setelah pandemi itu seperti apa. Ada beberapa agenda kita. Yang pertama, apa sih yang berubah? Nah, dalam hidup ini yang pasti itu kan perubahan ya. Nah, kita melihat selama kuartal pertama 2020, ini sudah ada hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup rendah, di bawah 3%, tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain ini cukup bagus. Seperti kalau dibandingkan dengan Hong Kong misalnya terpuruk hampir minus 9%, Cina minus 6,8%, Uni Eropa minus 2,7%. Jadi kalau melihat angka-angka ini sepertinya apa yang diprediksi McKinsey benar ya atau mendekati kenyataan ya. Kemudian kita melihat apa sih yang berubah, setidaknya ada 3 hal yang berubah di sini. Tentang pola kerja ya, semuanya sekarang dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, pertemuan juga online seperti pertemuan kita siang ini, perbankan juga begitu, belanja juga begitu, makin banyak e-book dibaca, nonton konser dan segala macam juga lewat internet, jalan-jalan juga sekarang ada e-traveling, tidak usah secara fisik pergi begitu. Kemudian pola ekonominya juga berubah. Kenapa berubah? Karena semuanya itu terjalin secara ekonomi. Tidak ada yang terputus ya. Jadi ketika ada gangguan terhadap supply chain ya selesai. Semua relokasi mencari negara baru untuk memindah industrinya. Karena juga ini dimungkinkan karena aliran big data yang makin gede, termasuk isunya kan Zoom yang kita pakai ini juga ternyata datanya juga dikolek dan dijual di luaran. Mungkin karena ini ada artificial intelligence juga, ada augmented reality, virtual economy, dengan berbagai algoritma di aplikasi itu. Kemudian kalau bicara struktur ekonomi, ini nampaknya mulai kembali lagi kepada sektor pertanian yang dibutuhkan ya, karena bagaimanapun orang mau di lockdown, mau enggak, mau sakit, mau sehat, tetap butuh makan. Perdagangan juga tetap hanya memakai media yang lain. Pariwisata mungkin menunggu pulih, manufaktur juga terhempas tadi. Nah, dan tinggal ini 2 sektor yang mendukung perekonomian, sektor pemerintahan dan rumah tangga. Nah, kalau melihat pertumbuhan sektornya, banyak sektor mengalami kontraksi ya. Pertanian ini yang paling rendah pertumbuhannya 0,02. Karena ini tenaga kerjanya banyak, upahnya rendah, nilai tukar petaninya juga rendah. Pertambangan juga terpuruk karena permintaan komoditas turun 0,43. Di sini tenaga kerja skill banyak, orientasinya ekspor, dampak lingkungannya juga mesti dikelola dengan baik. Perdagangan pun juga turun karena halangannya rendah, banyak juga sektor informal di sini. Industri pengolahan juga turun, meskipun tenaga kerjanya banyak, upahnya juga bersaing. Nah, karena upah bersaing itu lalu terjadi banyak relokasi usaha. Sektor konstruksi masih lumayan 2,9%. Nah, ini yang lagi rame-rame dikritik nih karena adanya tenaga kerja asing dan modal asing, kemudian juga standar kesehatan dan keselamatan kerjanya. Kemudian sektor lainnya 5,6%. Lalu kita bicara UKM, apa sih? Nah, kita lihat UKM ini ada kalau dilihat ini berdasarkan tenaga kerja sektor informal dan formal ini paling gede nih 74,1 juta. Formalnya cuma sekitar di bawah 55 juta ya. Ini kenapa lockdown tidak dilakukan, ini akan membunuh sektor informal. Kemudian kalau bicara pertumbuhan ini menurut wilayah, Jawa masih besar, kontribusinya hampir 60% terhadap PDRB, Sumatera 21, Kalimantan, baru kemudian Sulawesi. Maluku dan Papua masih kecil. Pertumbuhannya juga yang paling lumayan ini di Jawa, kemudian Sulawesi, kemudian Jawa dan Sumatera. Kondisi UKM kita
secara kuantitas itu sekitar 64 juta usaha. Tenaga kerjanya 116 juta. Kontribusi terhadap PDB 61%. Nah, dengan adanya pandemi ini demand turun ya bagi UMKM ya, karena daya belinya juga turun. Pengangguran naik, banyak PHK ya, sehingga konsumsi rumah tangganya hanya tinggal 2,84%. Belanja pemerintah juga 3,74%. PHK yang terjadi di data terakhir sampai dengan 20 April itu sekitar 116.000 perusahaan, jumlah karyawan yang di PHK sekitar 2 juta. Jadi ini kalau menurut prediksi satu lembaga kajian ini masih ringan, karena di angka kisaran 4,25 juta ya. Nah, kalau angkanya bisa nanti bertambah, tinggal dikalikan aja kalau bicara jiwa, ini kan masih karyawan ya. Nah, dari survei yang dilakukan juga ternyata dampaknya terhadap UKM ini 96% mengaku sudah mengalami dampak. 75% ini mengalami penurunan penjualan. 51% yang yakin akan bertahan 1-3 bulan. Jadi survei ini data ini diambil sekitar bulan April. Jadi kalau 3 bulan mungkin sekitar Juni. Kalau Juli nggak pulih yang nggak tahu nih. Dan 67% pelaku UKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat. 76% tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa krisis. Hanya 13% yang yakin memiliki rencana penanganan krisis. Kemudian peluangnya apa melihat seperti itu? Nah, ini dari data-data selain banyak yang menurun, ada juga peluang kenaikan dan ada peluang di situ. Misalnya karena pandemi dan PSBB ini penurunan berkendara sampai 64%, minuman alkohol turun sampai 40%, tapi di domestik kita tahu peluang untuk minuman empon-empon, penjualan empon-empon naik. Kemudian pembelian barang-barang saniter untuk kebersihan ini naik 72%. Waktu yang dihabiskan bersama keluarga naik 68%. Belanja di toko-toko fisik turun hampir 70% ya. Traveling apalagi sampai 71%. Tapi pembelanjaan lewat online naik 40%, personal care naik 43%, food delivery naik 40%, komunikasi lewat smartphone naik 70%, kemudian penggunaan waktu di rumah naik 74%, makan di luar turun, belanja turun ya karena dipakai untuk konsumsi. Beberapa yang positif kita catat selain empon-empon tadi juga mulai muncul usaha-usaha rumahan untuk menjual masker untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya masker, kemudian konsumsi makanan beralih ke buah dan sayur menjadi semakin banyak gitu. Nah, data terakhir dari Excel Axis Axiata kuartal pertama 2020 kenaikan penjualannya 26 kali dari kuartal tahun sebelumnya. Jadi terkonfirmasi berarti data ini. Lalu kenaikan biaya rumah tangga juga membengkak semua ini, khususnya listrik, gas, air karena tinggal di rumah dan bekerja dari rumah, belajar di rumah, kebutuhan untuk makanan pokok juga karena kaum rebahan ini juga berkali-kali ngemil kuota internet, ini juga makin banyak. Kemudian kebutuhan untuk kesehatan, suplemen, buah-buahan, vitamin, ini juga naik. Lalu apa yang terjadi dalam penyesuaian di new normal ini ya? Perilaku pembeliannya berubah, ya, pembelian online, pengantaran, kursus online, kuliah online, sekolah online, hiburan online, semuanya serba online. Hanya mereka lalu menyetok sembako, kita tahu beberapa bahan pokok langka ataupun harganya naik seperti beras di awal-awal wabah sekitar bulan Maret sempat hilang, kemudian gula sampai sekarang juga masih langka dan harganya tinggi. Desinfektan dan masker juga masih, kalau yang sekali pakai juga masih langka. Kemudian perilaku pembayarannya ini ada mulai cash on delivery atau bayar lewat online, lewat kredit card, debit card, atau mereka melakukan pengaturan ekonomi rumah tangga secara ketat. Perilaku kerjanya juga berubah ya, teman-teman yang di marketing
melakukan marketing online. Kemungkinan perusahaan juga mulai melihat bahwa ternyata kebutuhan tenaga kerjanya bisa dirampingkan atau downsizing, ya, ada perampingan organisasi, ada multi skill, multitasking, perlu adaptasi di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap, ya, skill, knowledge, dan attitude. Pekerjaan rumah UKM apa sih? Yang pertama, tentu mesti bertahan dulu, ya, menjadi penyintas dulu, bertahan melalui krisis. Dengan apa, ya, modal kerjanya jangan sampai habis untuk konsumsi. Kalau modal kerjanya habis untuk konsumsi, nanti tidak bisa berusaha lagi, ya. Kemudian mengamati dan mengambil peluang baru. Lalu yang kedua, mencoba terkoneksi secara digital, ya. Ini dengan adanya big data, artificial intelligence, algoritma ini bisa mulai mau nggak mau masuk ke dunia digital dan mulai membangun keunggulan kompetitif ataupun absolut yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Lalu marketing, karena sekarang ini dunia menjadi flat world, ya. Kemudian bagaimana menarasikan produk, tidak lagi jualan produk tetapi jualan produk sambil tetap mempertahankan etika bisnis. Lalu soal global lokal, ya, apa yang secara lokal bisa dijual secara global ini apa. Lalu juga mulai memperhatikan jalur distribusi, supply chain, logistiknya seperti apa. Karena industri gribun ketika supply chain-nya terganggu, ya, bisa lumpuh. Kemudian juga mulai berkolaborasi dan bekerja sama, kan tidak bisa sendirian. Sekarang ini mulai ada relokasi industri dari Cina, Jepang mau relokasi ke sini, tentu bisa, kalau bisa memanfaatkan itu akan terjadi alih teknologi dan juga mungkin joint financing, ya, pembiayaan bersama. Kemudian juga yang penting kalau bicara UKM ini adalah gedok tular atau word of mouth, ya, bagaimana membangun kepercayaan dan mulai juga berinovasi di dalam produk-produk yang ramah lingkungan atau green product. Nah, kesimpulannya adalah dulu kita pernah punya sejarah tentang flu Spanyol, ya. Sekarang mirip lagi COVID-19 dan mau jadi seperti apa di masa depan itu masih misteri seperti apa. Nah, dari pemaparan tadi yang bisa kita ambil beberapa kesimpulan adalah tentang new normal sendiri ini memang masih muncul perdebatan, ya, khususnya bahwa kita ini punya amnesia kolektif. Kita pernah mengalami flu Spanyol 100 tahun yang lalu, tapi orang lupa pernah mengalami SARS, MERS, tapi juga sekarang kelimpukan lagi ketika terkena pandemi COVID-19 ini. Kemudian di sektor pertanian dalam kondisi sehat dan sakit ini tetap butuh makan. Siapa yang memproduksinya? Kalau melihat beberapa komoditas pertanian kita tergantung kepada impor, ya, misalnya beras, kemudian jagung, kedelai, kemudian daging, sapi ataupun ayam. Ini kedaulatan atau ketahanan pangan isunya di situ. Kemudian ketimpangan sektor antara informal formal ini makin lebar. Tambah lagi profil tenaga kerja kita lebih banyak lulusan SMA ke bawah. Sementara kita bicara revolusi industri 4.0, ya. Pendidikannya juga tadi disinggung Pak Mas Adi berubah. Kemudian juga kesehatan dan perekonomian. Sehat itu mahal, lebih mahal lagi ketika perekonomian kita tidak mampu menanggungnya. Ada beban ganda di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti disambung dengan tanya jawab atau yang lain dulu. Silakan Pak Adi.